hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Hari ini kita mau kebaktian. Sekarang pun tanggal 16 Agustus. Kita mau kebaktian online lagi. Mau sesedia adik-adik ya. Karena kalau kita berdoa, corona pergi, kita bisa bergabung lagi di sekolah minggu bersama teman-teman. Nah, hari ini nih yang tugas untuk kebaktian di samping Kak Dora, Abang Imo dan Tina Muna. di samping kiri Kak Dora, Maria Silalahi. yang main keyboard, yang main gitar, yang main tagading, yang main bass di ujung sana, Yang tersembunyi ya Karya ya, soalnya dia nggak mau nampakkan diri. wajahnya nggak nampak. Iya, Anton Nababan. Terus yang ngurusin sound system atau perlengkapan-perlengkapannya ada di atas tuh, namanya Bang Tony. Nah, ada satu lagi nih Bang Joshua, kameramen kita yang ganteng. Ya, Siapa namanya Bang? Bang Joshua Silalahi. Kita mulai ya kebaktian kita. Kita nyanyi lagu nomor berapa Bang Moda? Kidung Jemaat nomor 242. Judulnya Muliakan Allah Bapa. Adik-adik sekolah minggu, kita akan buka kebaktian kita pada hari ini, Minggu, tanggal 16 Agustus 2020. Namun pun adik-adik kita tetap kebaktian di rumah masing-masing, tapi kita harus tetap setia kepada Tuhan kita Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu ya Allah Bapa, karena kami akan membuka kebaktian kami pada pagi hari ini. Kami serahkan semua kebaktian kami ini ke dalam tangan Bapa. Kami serahkan semua anak-anak sekolah minggu gereja ke dalam tangan Bapa, agar Bapa yang memberkati, agar Bapa yang melindungi semua anak-anak. Kalau mereka dalam keadaan sakit ya Bapa, sembuhkanlah, agar dapat mengikuti kebaktian pada pagi hari ini. Kami serahkan kebaktian kami pada pagi hari ini ya Tuhan, ke dalam tangan Bapa, agar Bapa yang memimpin dari awal kebaktian kami hingga pada akhirnya nanti. Berkatilah semua, ampunkanlah dosa dan kesalahan yang kami perbuat, agar kebaktian kami pada pagi ini menjadi suci adanya ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi di ibadah online. Sekarang jatahnya kakak Marike membacakan warta jemaat. Yang pertama warta jemaat untuk hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020. Yang pertama adalah
Untuk sekolah minggu masih ibadah online ya adik-adik. Sebelum ibadah kalian harus sarapan dulu. Saat ibadah kalian harus berpakaian yang rapi, sopan santun. Kan mau bertemu dengan Tuhan Yesus harus rapi adik-adik ya. Yang kedua adalah peran serta pelayanan ibadah online. Adik-adik, kakak dan abang guru sekolah minggu membolehkan kalian ikut serta pelayanan dalam pelayanan ibadah online ini. Jadi kalian bisa memberikan talenta kalian masing-masing. Untuk hal tersebut kalian bicarakan dengan kakak dan abang guru sekolah minggu di grup kelas kalian masing-masing ya adik-adik. Yang ketiga adalah perpindahan kelas. Karena masih masa pandemi COVID-19 dan sekolah minggu masih ibadah online, jadi otomatis perpindahan kelas itu diatur oleh kakak dan abang guru sekolah minggu. Nanti kakak dan abang guru sekolah minggu otomatis memindahkan grup sekolah minggu. Jadi grup kelasnya masing-masing, grup kelas yang lama ke grup kelas yang baru. Yang keempat adalah mengenai persembahan. Kita masih memberikan persembahan dalam amplop. Tuliskan nama kalian, nomor tanggal kalian, tempat tanggal lahir, kelas kalian. Kalau dalam amplop persembahannya kasih ke mama papanya, nanti biar mama papa kalian atau orang tua kalian memberikan ke Sintua Banjar kalian masing-masing ya adik-adik. Untuk kontak person yang terakhir nih ya adik-adik ya. Untuk kontak person, banyak nih kalian anak-anak sekolah minggu tidak masuk dalam grup sekolah minggu. Jadi misalkan kalian merasa bahwa kalian nggak dapat kabar apa-apa mengenai warta sekolah minggu, coba kalian tanyakan ke kakak-kakak dan abang-abang guru sekolah minggu. Berikan nomor telepon kalian ke mereka, nanti biar dimasukkan ke dalam grup kelas masing-masing. Sekian dulu adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dadah. Adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan lagu persembahan kita. Seperti biasanya, persembahan dia siapkan, dimasukkan ke dalam amplop. Tentunya persembahan ini untuk mendukung pelayanan kita semua ya adik-adik ya. Sebab itu berikanlah yang terbaik, itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kita mau nyanyi Kidung Jemaat nomor berapa Kak Dora, Bang Moda? Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364, Berserah kepada Yesus.
Selamat hari Minggu, jumpa lagi dengan Kakak Lina. Pada ibadah kali ini, Kakak Lina bertugas untuk membacakan ayat emas. Adik-adik sudah siap semua Alkitabnya? Oke, kalian buka 1 Yohanes 1 ayat 9. Kakak ulang lagi, 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalian sudah dapat semua? Baik, kakak akan membacakan, kalian simak ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Adik-adik, untuk pesan dari ayat emas ini adalah kita semua pasti pernah melakukan kesalahan atau dosa. Dengan ayat emas ini, di minggu ini mengingatkan kita untuk menyadari atau mengakui kesalahan dan dosa kita kepadanya. Dengan kita mengakuinya, maka kita berpikir bahwa kita memiliki kembali hubungan yang erat dengan Tuhan, dan kita melakukan segala hal yang baik seperti yang diajarkannya pada kita. Demikian ayat emas kita di minggu ini. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik semua. Hari ini, hari Minggu 16 Agustus 2020, kita bersekutu lagi, kita beribadah. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah hanya dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ya Tuhan, hari ini kami ingin mendengar firman-Mu ya Tuhan yang kudus itu. Anak-anak sekolah minggu di rumah masih beribadah secara online. Bukakanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan. Siapkanlah diri kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa, agar menjadi dasar iman percaya kami, terutama adik-adik kami semua, biar mereka lebih mengenal akan Yesus Kristus Tuhan Allah yang baik Bapa. Jagalah adik-adik kami ya Bapa, bimbinglah ibadah ini ke Bapa, dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adikku sekalian semua, sudah siap sekarang kita mendengarkan firman Tuhan? Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai dengan 10 dengan judul firman Tuhan, cuci hati, menyucikan diri. Abang ulang lagi, adik-adik semua yang di rumah, buka Alkitabnya ya. Dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai 10 dengan tema cuci hati dan menyucikan diri. Abang baca, adik-adik juga di rumah baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita mendapat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Amin adik-adik semua. Hari ini Abang akan bercerita dari surat 1 Yohanes. Tadi Abang bilang tema kita cuci hati, menyucikan diri. Kenapa kita harus mencuci hati kita? Dan bagaimana cara kita menyucikan diri kita? Jadi tadi di kitab pasal ayat 8 dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jadi ayat 8 membahas tentang dosa. Sekarang abang ingin bertanya, apa itu dosa? Ada adik-adik di rumah bisa jawab? Ya, pasti banyak jawaban dari adik-adik tentang dosa. Jadi dosa adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Perbuatan yang bertentang dengan firman Tuhan.
Selanjutnya kalau abang tanya, sebutkan macam-macam dosa. Adik bisa jawab enggak? Macam-macam dosa. Ya, macam-macam dosa itu banyak ya. Pertama, kita berbohong. Kedua, mencuri, memukul teman, memfitnah. Apalagi dek? Ya banyak. Jadi macam-macam dosa itu banyak. Jadi cerita kita pada hari ini mengatakan tentang kita semua adalah manusia yang berdosa. Abang, adik semua, kita semua adalah manusia yang berdosa. Ada 4 kriteria dosa yang ingin abang katakan kepada kita semua. Pertama, atau abang singkat dengan 4D. 4D. Pertama, dilakukan, diucapkan, dilihat, dan dipikirkan. Dosa yang dilakukan contohnya apa? Umpamanya kita mencuri, ya itu kita lakukan. Kita memukul teman, itu kita lakukan. Dosa yang diucapkan, contohnya apa? Kita omong kotor. Siapa adik-adik yang suka omong kotor? Kita suka omong kata-kata binatang. Itu dosa yang diucapkan. Dosa yang dilihat, contohnya apa? Ya, kita melihat orang minta bantuan, umpamanya ada kakek nenek di jalan mau nyebrang, kita lihat, tetapi kita nggak bantu mereka, itu dosa juga. Itulah dosa yang dilihat. Yang keempat, dosa yang dipikirkan. Baru kita berencana, ya, itu dosa juga. Umpamanya saya mempunyai rencana, kesal banget saya sama orang itu, teman saya. Itu dosa yang kita rencanakan di pikiran, itu dosa semua. Jadi semua yang abang tadi terangkan, 4D itu, itulah kriteria dosa yang ada pada diri kita semua setiap hari ya adik-adik ya. Jadi beberapa minggu lalu abang pernah cerita, coba kita anggap sehari dosa kita 3. Tiap hari kita umpamanya berbohong, memukul, atau berencana di pikiran, atau kita melihat sesuatu kita nggak menolong. Coba sehari 3 dosa kita. Sebulan kali 30 berarti 90. Setahun kali 365 berarti 1095. Kita bulatin aja biar gampang hitung 1000. Artinya dalam setahun dosa kita 1000. Kalau adik-adik kelas SMP sekarang umurnya 12 tahun, kali 1000 berarti 12.000 dosa adik-adik sekalian. Kalau kakak adik-adik umurnya 20 tahun, kali 1000, 20.000 dosa. Artinya makin bertambah umur kita, makin bertambah dosa kita. Artinya apa adik-adik? Semua manusia berdosa. Siapa di antara kita mengaku tidak berdosa? Pasti tidak ada. Karena kita semua adalah manusia berdosa. Kalau kita baca Roma 6 ayat 23, dikatakan hukuman dosa itu adalah maut. Artinya karena kita manusia yang berdosa, sebenarnya kita dihukum oleh Allah. Tetapi Roma 6 ayat 23b mengatakan, karena kasih karunia anugerahnya Tuhan, kita hidup kekal. Artinya hukuman yang tadi sudah Tuhan ampuni menjadi kasih karunia Dia dan anugerah hidup kekal. Kalau kita baca adik-adik semua ayat 8. Coba adik-adik baca ayat 8 ya. Oh ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ada kata setia dan adil. Jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan akan mengampuni dosa kita. Karena Tuhan setia dan adil. Tadi judul firman kita, cuci hati menyucikan diri. Kalau kita melihat gambar, apa ini ada dek? Gambar hati ya. Jadi hati kita ini nyata penuh dengan dosa.
penuh kemarahan, kebencian, kedengkian, iri hati, cemburu, dan lain sebagainya. Di diri adik-adik semua pasti ada. Kalau ada dalam diri adik-adik semua, itulah asal mulanya dosa. Kita cemburu, kita iri hati, dan kita dengki, dan lain sebagainya. Jadi kita harus mencuci hati kita ini. Kenapa kita harus mencuci hati kita? Biar kita layak untuk bagaimana hidup yang baik. Jadi bagaimana cara menyucikan diri kita? Dengan cara kita mengaku dosa kita sesuai dengan ayat 9 tadi. Mari kita mengaku dosa kita kepada Allah Tuhan Yesus kita. Dengan cara bagaimana? Kita mengampuni, kita berdoa. Abang ambil contoh ya, adik-adik semua. Tadi ada kalimat setia dan adil. Allah itu setia sama kita. Dia kasih setia. Sampai-sampai kalau kita lihat ini gambar salib Yesus, Allah itu mau disalibkan untuk dosa-dosa kita. Yesus yang tidak berdosa menanggung dosa kita yang banyak tadi. Yang berapa? Yang 12.000 dosa, yang 20.000 dosa. Sampai umur yang lebih tua pun Yesus ini mengampuni dosa kita dengan cara dia disalibkan. Jadi itulah bagaimana Allah itu setia kepada kita. Saking setianya kita berangkat ke sekolah, kita belajar di sekolah, kita di perjalanan, kita pulang ke rumah, kita tidur di rumah. Tuhan Yesus 24 jam full menjaga kita. Kita harus percaya adik-adik semua ya. Kalau kita melakukan sesuatu yang salah, kita harus tahu Tuhan Yesus ada di samping kita. Kalau kita berbohong atau mencuri, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus ada di samping kita dan bersama kita. Jadi jangan kira apa yang kita lakukan Tuhan Yesus tidak tahu. Karena dia setia, kasih setianya sama kita. Sungguh besar adik-adik semua ya. Kasih setianya itu sangat, abang bilang ya, sangat luar biasa kepada kita. Jadi kalau tadi abang bilang, Tuhan Yesus setia sama kita. Dimanapun kita berada, kita setia. Tetapi ada tadi kata adil. Kasih setia dan adil. Tuhan Yesus adil. Kalau abang contoh umpamanya, ada sebuah cerita, ada di sebuah kota, seorang bapak-bapak itu mencuri, merampok sebuah bank. Ya, dia mencuri, merampok sebuah bank. Kemudian dia rampok, dia ambil uang sekitar 50 juta dari bank itu. Dia kabur, dia lari. Zaman sekarang kan ada CCTV ya, adik-adik semua ya. Polisi gampang mencarinya, dia lihat CCTV. Oh bapak ini merampok, langsung polisi kejar itu. Ditangkapnya bapak itu. Setelah ditangkap, diproses, dibawalah ke pengadilan. Ya, kalau pengadilan pasti ada hakimnya ya. Hakim bertanya kepada bapak yang mengambil ini, mengapa kamu mencuri? Merampok bank. Si bapak ini menjawab, ya karena kebutuhan sekolah, karena A, B, dan C. Banyak alasan bapak ini untuk menjawab terhadap pertanyaan hakim itu. Alasan dia merampok bank. Kalau adik-adik sebagai hakim, ya kalau yang besar nanti siapa yang mau cita-cita jadi hakim ya? Kalau adik-adik menjadi hakim, apa yang adik-adik putuskan? Apakah menghukum bapak ini atau membebaskan bapak ini? Tentu harus dihukum. Kalau dibebaskan, semua orang akan bebas untuk mencuri. Kita semua, dosanya abang, dosanya adik-adik, ya. Jadi adik-adik harus memahami bahwa Tuhan itu kasih setia dan adil, ya. Tuhan itu kalau kita bersalah, kita berbuat dosa, bukan berarti kita berbuat dosa terus. Tuhan itu ingin kita berubah menjadi manusia yang baru. Manusia yang lebih baik. Itu yang Tuhan inginkan.
tetap Tuhan mengampuni kita sebagai manusia. Jadi di ayat tadi dikatakan bahwa kasih setia dan adil. Nah, ingat kasih setia, abang sedikit ingin menyanyikan lagu ya adik-adik semua ya. Kalau adik-adik buka YouTube bisa adik-adik ikut bernyanyi. Judulnya Kasih Setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanku yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kau terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kau kubalas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Itulah kasih setia Tuhan kepada kita adik-adik. Kita harus mencuci hati kita harus menyucikan diri kita dengan mengaku dosa kita dan minta pengampunan kepada Tuhan. Selanjutnya adik-adik, ayat terakhir ayat 10 berkata tadi, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Kadang-kadang kita tidak mengaku dosa kita. Ya. Padahal kita sudah jelas sebagai manusia yang berdosa. Jadi kalau kita tidak mengaku dosa kita, berarti kita menganggap firman Tuhan itu salah. Ya adik-adik semua ya. Jadi kita adalah manusia berdosa dan kita adalah manusia yang harus mengakui dosa kita. Kalau kita baca Kolose 3 ayat 13b dikatakan, Tuhan telah mengampuni kamu dan kita juga harus mengampuni orang lain. Artinya apa adik-adik semua? Yesus Kristus sudah mengampuni kita. Jadi kita pun juga harus mengampuni orang lain. Orang yang menyakiti hati kita, orang yang membuat kita terluka, kita juga harus ampuni. Kita tiap minggu, tiap hari berdoa-doa Bapa kami. Kalau kita buka Matius 6 ayat 12, dikatakan, dan ampunlah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan orang lain. Jadi adik-adik, Tuhan Allah sudah mengampuni kita. Kita juga harus mengampuni kesalahan orang lain. Siapa yang di rumah ini masih merasa jengkel sama saudara, sama teman, atau sama sahabat, atau sama orang tua? Tidak boleh adik-adik ya. Tuhan sudah mengampuni kita. Kita wajib juga mengampuni orang lain. Kita mengaku dosa dan minta pengampunan dari Tuhan. Jadi jadilah kita manusia yang baru. Tuhan telah mengampuni kita. Tuhan telah menebus dosa kita dengan cara Dia disalibkan. Jadi firman kita mengatakan pada hari ini, marilah kita membersihkan hati kita. Buang dosa-dosa kita. Akuilah dosa-dosa kita. Mintalah pengampunan dari Tuhan. Agar kita menjadi manusia yang baru. Tetapi bukan berarti berhenti situ. Tetap selalu kita lakukan tiap hari dan tiap hari. Karena perbuatan dosa kita mungkin lakukan tiap hari adik-adik semua. Ya, kita manusia, kita harus minta ampun sama Tuhan terhadap kesalahan kita. Adik-adik di rumah sekalian juga tadi abang pesankan kalau kita mempunyai dendam kepada teman, saudara, sahabat dan siapapun,
Mulai saat ini, hapuskan dendam itu. Karena apa? Karena kita sudah diampuni oleh Tuhan atas segala dosa kita. Marilah menjadi manusia yang baru adik-adik semua. Manusia yang selalu turut kehendak Tuhan. Dan manusia yang selalu berjalan bersama Tuhan. Tuhan itu setia dan adil. Amin. Adik-adik, mari kita tutup firman Tuhan kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup ya Tuhan. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mengakui banyak dosa yang kami lakukan, baik sengaja atau tidak sengaja. Baik yang kami ucapkan, baik yang kami lakukan, baik yang kami lihat, dan baik yang kami pikirkan Tuhan. Semua dosa yang kami lakukan ya Bapa memang mengecewakan hati Engkau Tuhan. Tapi biarlah kami mengaku dosa kami Tuhan, minta pengampunan dari Engkau Tuhan, agar kami adik-adik semua menjadi manusia yang baik, manusia yang seturut kehendak-Mu, manusia menjadi manusia yang dimuliakan Engkau dalam hari-hari ke depannya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, biarlah firman-Mu yang kami dengarkan ini adik-adik semua bisa menjadi berkat bagi adik-adik, bertumbuh, berbuah, dan berakar dalam kehidupan adik-adik sekalian ini Bapa. Biarlah kami beribadah online ini Bapa, tidak menghalangi bagaimana kami mengerti dan memahami firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang hidup ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Mari adik-adik semua, kita tutup ibadah kita berdoa syafaat, dan kita doa penutup. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang surga, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang maha baik dan penyayang bagi kami dan adik-adik sekolah minggu semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman itu menjadi hal yang baik bagi adik kami, bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam kehidupan adik kami semua ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa surga, ada beberapa doa syafaat yang ingin kami sampaikan Bapa. Adik-adik juga di rumah akan berdoa ya Bapa, dengan doa syafaat yang ingin dia sampaikan kepada Engkau Tuhan kami ya Bapa. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, kami masih dalam suasana wabah virus corona ini ya Tuhan. Kami tidak henti-hentinya Tuhan meminta pertolongan-Mu ya Tuhan. Agar Engkau menjaga kami semua. Agar Engkau menjaga adik-adik kami semua ya Tuhan. Dimanapun mereka berada. Apapun aktivitas mereka ya Bapa, jagalah mereka Tuhan. Agar mereka terlindungi daripada wabah virus corona ini ya Bapa.
Kami memohon ya Tuhan, agar wabah ini hilang dari bumi ini ya Bapa. Agar kembali aktivitas kembali normal seperti biasanya. Adik-adik sekolah minggu juga Bapa kembali beraktivitas dengan normal. Orang tuanya juga Tuhan beraktivitas dengan normal ya Bapa. Biarlah semua yang berkepentingan dalam penanganan virus ini, dari presiden sampai dokter, para medis, dan semuanya Tuhan. Engkau berikan hikmat ya Bapa untuk mampu menjaga dan menemukan antivirusnya Tuhan. Agar benar-benar kami mendapati hidup yang baru, yang baik dan sehat pada kemudian hari ya Bapa. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, kami juga mendoakan gerejamu HKBP Kebayoran Lama, para pendeta, para majelis ya Bapa, para jemaat, semuanya Tuhan. Biarlah kebaktian bergereja yang sudah berlangsung saat ini, benar-benar mereka rasakan dengan penuh hikmat ya Bapa, agar firman yang disampaikan benar-benar dapat mereka hayati ya Tuhan. Para lansia dan para anak-anak sekolah minggu yang terus beribadah secara online, kami juga mendoakan Tuhan agar mereka tetap semangat beribadah secara online, agar sukacita mereka sama Tuhan, dimanapun beribadah, kemuliaan nama-Mu yang kami dengar ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, Engkau tahu juga anak-anak adik-adik sekolah minggu sudah mulai persekolahan ya Bapa, yang SD, SMP, dan SMA Tuhan. Walaupun mereka masih sekolah secara online Bapa, mampukan mereka ya Bapa untuk tetap semangat bersekolah, agar ilmu yang mereka dapat benar-benar dapat mereka praktekkan di kemudian hari Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami surga, kami juga mendoakan Bapa jemaat-Mu yang sakit, yang dalam perawatan, yang dalam pengobatan, dan dalam tindakan apapun ya Bapa. Sehatkan mereka Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kesembuhan. Biarlah obat yang dimakan, perawatan yang dilakukan oleh dokter dan para medis benar-benar menjadi kesehatan bagi saudara-saudara kami jemaat-Mu ya Tuhan yang ada di sini Tuhan. Berikanlah semangat mereka dan biarlah mereka percaya Tuhanlah penolong mereka dalam kehidupan sehari-hari melalui perantara para medis, para dokter ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa surga, kami mendoakan semua anak-anak sekolah minggu, para orang tuanya, para guru sekolah minggu bersama keluarga, dan para orang-orang juga ya Bapa, dan semua orang yang Engkau kasih Tuhan. Jagalah mereka dalam kesehatan, dalam ekonomi, dalam pendidikan, dan segala kebutuhan yang ada dalam diri mereka Bapa. Biarlah mereka dapat bersukacita dalam kehidupan mereka pada saat ini Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa ke surga, Engkau tahu adik-adik kami semua di rumah juga banyak doa-doa yang ingin sampaikan. Biarlah doa-doa yang adik-adik sekolah minggu utarakan pada saat ini Engkau muliakan, Engkau dengarkan Bapa, karena biarlah menjadi sukacita bagi adik-adik kami semua ya Tuhan. Ya Tuhan Allah, kami manusia yang berdosa, banyak dosa kami, celah kami yang kami perbuat baik sengaja maupun tidak sengaja. Ampunilah segala dosa kami Tuhan, supaya tidak hambat kasih yang Engkau berikan ya Bapa. Hanya dalam nama Yesus, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru kami berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adikku sekalian, kita bersama-sama mendoakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kebaktian kita udah selesai. Jangan lupa ya, minggu depan kita ketemu lagi walaupun online. Jangan lupa kita berdoa, apalagi Karya? Baca kitab suci, doa tiap hari. Ya, dan tetap semangat. Ya. Dan jangan lupa jaga jarak, rajin cuci tangan. Jangan lupa pakai masker.
menyanyikan lagu Waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita, jangan sesali keadaannya. Itu semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita, jangan sesali keadaannya. Itu semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Terima kasih. Nama saya Stephen Martin Situmorang. Saya akan memainkan lagu dengan pianika untuk memuji nama Tuhan. Judulnya Di Sana Ada Hubungan Tuhan.